Hello everyone, how is it going today? Fine, great. So today we're gonna solve the question on exercise 1A on the page is 41. Okay. Nah, jadi di pertanyaannya ini ada dua yang ditanyakan ya. Yang pertama itu adalah min atau rata-rata atau X barnya yang ditanyakan. Yang kedua itu ditanyakan mencari standar deviasi dari data tunggal yang ini ya. Semoga dengan menggunakan pengalaman sewaktu belajar di kelas ini akan sangat mudah buat adik-adik untuk menyelesaikan nomor satu ini. Oke, langsung saja kita coba jawab ya. Oke, ini saya udah jawab sebelumnya ya. Kita coba jawab dari awal ya. Nah ini ya kita disuruh mencari nilai rata-rata atau X bar. Dan yang kedua kita akan mencari standar deviasi dari data tunggal ini ya. Oke, untuk data tunggal ini ya kalau kita lihat sudah tersusun dengan sangat rapi, mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, sehingga memudahkan kita untuk menyusunnya ulang menjadi data kelompok ya. Kalau kita buat menjadi data kelompok berarti ya ini adalah nilai X-nya ya. Nilai X-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. X-nya biar rapi gitu. Ya, gimana ya? Ya ini 5 ya. Oke gitu ya. Kemudian ada frekuensinya. Kemudian 0 ya, 0 itu ya. 0 itu ada 3 di sini ya. Sebanyak 3, maka frekuensinya itu 3 ya. 1 itu ada 2, 4, 5 ya. 1 itu ada 5. 2-nya itu ada sebanyak 2, 4, 6 ya. 2 sebanyak 6. 3-nya itu sebanyak 4. 4-nya itu sebanyak 2, 4, 5. Sebanyak 5. Dan 5-nya itu sebanyak 2. Oke, kalau kita sudah menemukan nilai X dan nilai frekuensi ya, kita buat dalam bentuk tabel. Gini ya. Dan kita hitung total nilai dari F atau sigma F ya. Itu kalau kita jumlahkan hasilnya adalah sebanyak 25 ya. Jadi ada total dari F ini atau sigma F ini adalah 25 ya. Kemudian kita harus mencari ya, tujuan kita kan mencari nilai standar deviasi ya. Jadi kita harus ini ya memutuskan yang mana sih rumus yang tepat gitu ya. Nah ini ya sebelumnya ini ya saya sudah coba cari juga bahwa yang paling mudah itu adalah dengan kita menggunakan rumus yang ini ya. Rumus yang ini.
Itu sangat mudah ya. Mudah. Kalau kita pakai yang ini tuh hasilnya sama ya, cuma ini agak rumit ya. Maka saya tidak menyarankan adik-adik menggunakan rumus yang ini, tetapi pakai rumus yang ini ya. Kayak gitu. Ini ya, pakai rumus yang ini. Nah, kalau kita akan menggunakan rumus yang ini, maka kita harus cari nilai-nilainya ya. Nilai yang kita cari itu adalah, ini ada total dari X2 dikali F dan total dari frekuensi ya. Dan nilai dari ini ya, nilai dari, saya kasih besar dulu ya biar kelihatan jelas gitu ya. Ya, harap ini bisa terlihat dengan jelas ya. Kedua itu ya. Ya, kita pakai ini ya rumus ini ya untuk memudahkan kita menghitung. Jadi kita cari nilai dari sigma X kuadrat F, kemudian kita cari nilai dari sigma F, dan kita cari nilai dari rata-rata kuadrat. Nah, ini kita sudah dapat nilai dari sigma F 25 ya. Jadi yang kita cari selanjutnya adalah apa ini? Rata-rata kuadrat ya, rata-rata kuadrat, dan kita cari sigma X kuadrat F. Oke. Kita cari dulu X kuadrat ya. Dari X kuadrat, nilai X-nya ini kita kuadratkan, kita dapat 0, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25. Kemudian kita kalikan dengan F. Harus dibuat rapi ya biar mudah dibaca. Kita cari X kuadrat kali F ya. Kuadrat kali F berarti 3 kali 0 itu adalah 0, 1 kali 5 itu 5, 6 kali 4 ya, 6 kali 4, oh bukan, 6 kali 4 ya, 6 kali 4 itu 24, 36, 5 kali 16 itu 80, 80, 50. Kemudian kita cari sigma X kuadrat F. Ya, nilai ini kita hitung ya. Cara hitung ya, nilai ada data kelompok itu ya kita hitung pakai teknik ya. Hitungnya pakai teknik gitu ya. Jadi ini kan kalau tambah ini kan hasilnya adalah 24 tambah 36 itu 60 ya. 60. 24 tambah 36, kemudian ditambah 50, tambah 50 ini ya, ditambah 50 itu 110, kemudian ditambah 80, 100, 100 ini 100 tambah 50 tambah 80 ya. 190 tambah 5 berarti 195. Jadi sigma X kuadrat F itu adalah
195. Itu ya. Jadi kita peroleh sigma x kuadrat F itu 195. Cakep. Garis lagi sini. Kemudian apalagi yang kita cari ya, sigma x kuadrat F sudah ya, sigma F sudah, maka yang kita cari selanjutnya adalah rata-rata ya. Rata-rata berdasarkan yang kita sudah pelajari di buku, jadi nilai rata-rata itu adalah ini ya, sehingga ya X rata-rata itu, X barnya itu sama dengan sigma XF, sigma XF. Ya, kita cari lagi sigma XF ya. XF berarti X dikali F. Ya. X dikali F. 0 kali 3, 0. 1 kali 5, 5. 2 kali 6 itu 12. 3 kali 4 itu 12. 4 kali 5, 20. 5 kali 2 itu 10. Oke. Kita cari rata-ratanya. Bukan rata-ratanya. Sigma XF-nya ya. Maksudnya sigma F-nya kita cari dengan menjumlahkan keseluruhan nilai ini. Ini 30 ya. Ini 24. Ini 5 ya. Sehingga kita peroleh sigma XF-nya itu adalah ya 59 ya. Oke. Oke. Ini saya hapus ini. Oke. Ini tarik lagi. Oke ya, kita cari rata-ratanya ya. Sigma XF berarti 59 ini ya. Berarti ini 59 dibagi dengan sigma F. Sigma F itu 25 ya. Kita cari ini ya. 59 bagi 25 hasilnya adalah 2,36 ya. 2,36. Oke. Kita lanjut ya. Jadi 2,36 sehingga kita sudah bisa ini ya. Harusnya ini kita sudah bisa ini ya. Nah, sigma F sudah ada. Sigma X kuadrat F sudah ada. Rata-rata sudah ada. Rata-rata kuadratnya. Berarti 2,36 dikalikan sebanyak 2 kali ya. 2,36 kali 2,36 ya. Jadi 5,56 hasilnya itu adalah 5,5696. Kalau kita substitusikan ya nilai X kuadrat ya,
sudah dapat, ini kita substitusikan ke rumus ini ya. Nilai-nilai yang lain juga sudah kita dapat ya, sehingga kita sudah bisa mencari standar deviasi ya. Nah ini ya, kalau kita menggunakan rumus yang ini ya, maka di sini kita akan mencari nilai ini ya. Kita akan cari deviasinya dulu ya. Deviasinya kita cari ya, x dikurang bar ini ya. Kemudian kita cari di sini lagi x dikurangi x bar kuadrat. Kemudian kita cari lagi x dikurangi x bar kuadrat dikali f. Ini baru dapat ini. Saya ya, karena terlalu banyak operasi penjumlahan yang menggunakan ini ya, 2,36 komanya ini loh. Apalagi sudah dikuadratkan ya, komanya makin panjang lagi gitu ya. Ya bilangannya ya rumit ya kalau kita pakai rumus ini. Maka di sini saya tidak menyarankan adik-adik untuk menggunakan rumus ini. Oke. Langsung saja ya, ini sudah bisa kita hitung ya. Standar deviasi atau disingkat sebagai SD ya. Sama dengan sigma x kuadrat f dibagi dengan sigma f gitu ya. Ya ini adalah berada dalam akar ya. Ya, berada dalam bentuk akar ya. Atau bisa ditulis seperti ini ya. Ya, tulis saja seperti yang di rumus. Yes. Ya ini saya perbaiki dulu sama dengannya ya, biar bisa menulis akarnya ya. Siap, seperti ini ya. Tinggal kita masukkan nilainya. Sigma x kuadrat f yang ini ya adalah 195 dibagi dengan sigma f itu 25 dikurangi dengan ini ya, sigma dikurangi dengan 59 ini 5, kan bukan 59, 5,69 ini 5,5696 ada dalam bentuk akar ya. Satu 95 bagi 25 itu kan 7,8 ya. 195 bagi 25 itu 7,8. Kemudian 7,8 dikurangi dengan 5,5696 diperoleh hasilnya itu adalah 2,2309
4 ya. Akar dari ini ya, 2,2304. Ya, kita ya sederhanakan saja ini ya, akar akar 2 ya. Akar 2 itu ya. Jadi standar deviasinya itu adalah akar 2 ya. Ini ya kita bulatkan ya menjadi akar 2. Sehingga hasil dari akar 2 itu adalah ya, 1,47 ya. Akar 2 kan 1,47 ya. Benar nggak tuh? 1,47. Kan ya 1, berapa ya itu? Akar 2 1,2122 ya, hasilnya akar 2 lah itu ya. 1,4 ya, 1,4 benar nggak sih? Ya cari dulu kalkulator ya. Akar 2 saya sudah lupa itu ya, cari kalkulator ya, pakai kalkulator sains. Nanti kalian download di ini ya, di Google Play Store, pakai kalkulator sains. Hasilnya itu 1,4142 sekian sekian itu ya. Nah, ini adalah nilai dari standar deviasi. Oke, semoga dengan pembahasan ini ya adik-adik bisa lebih paham ya. Jika masih ada pertanyaan ya silakan komen ya. Oke, itu saja dari saya. Thank you.